Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, kami akan memberitahukan kepada Anda informasi seputar bencana yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, di mana longsor melanda kawasan Cianjur Selatan. Bahkan bencana tidak hanya longsor tapi juga pergerakan tanah, banjir, dan juga longsor. Longsor ini terjadi di beberapa kecamatan. Informasinya ada 11 kecamatan di Cianjur yang diterjang banjir, pergerakan tanah, dan juga longsor. Ini adalah gambar yang kami dapatkan akibat sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Hari Rabu jam 10 pagi tadi, informasi yang kami dapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, ada 27 titik bencana yang melanda di wilayah Cianjur, Jawa Barat. 27 titik bencana itu terdampak longsor, pergerakan tanah, dan juga banjir yang melanda 11 kecamatan, diantaranya di Sindang Barang, kemudian di Cibinong, Pasir Kuda, Leles, Arga Binta, Cijati, Pagelaran, Kadu Pandak, Naringgul, dan juga Cibeber. Informasi terkini soal dampak dari bencana yang terjadi di kawasan Cianjur, Jawa Barat, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Angga Ria. Angga, selamat sore. Anda bisa gambarkan di lokasi Anda melaporkan saat ini, bagaimana kondisi di sana dan apa saja dampak yang dirasakan warga? Baik, selamat sore Maido dan saudara sekalian. Ya, udah beberapa hari ini Cianjur dilanda hujan besar hampir setiap hari dengan intensitas tinggi, sehingga membuat beberapa wilayah di Cianjur Selatan ini dilanda bencana seperti longsor, pergerakan tanah, dan banjir yang melanda wilayah Cianjur Selatan. Total dari dampak cuaca buruk hari ini itu ada 11 kecamatan yang dilanda peristiwa bencana alam seperti longsor, banjir, dan pergerakan tanah. Dari 11 kecamatan ini ada sebanyak 27 titik yang mengalami pergeseran tanah, longsor, dan banjir. Dan hingga saat ini tim dari BPBD pagi tadi sudah diterjunkan untuk mengecek dampak dari bencana alam ini. Namun pihak BPBD sendiri ini terkendala dengan akses yang menuju titik bencana ini karena jalan di sepanjang jalan menuju Cianjur Selatan ini terputus akibat tanah yang labil ini amblas. Memang saya sedikit memberitahu kondisi di Cianjur Selatan sendiri, memang ini banyaknya pegunungan dan tebing-tebing, sehingga tanah juga labil. Jadi ketika hujan turun deras hingga berjam-jam, ini mengalami longsor dan pergerakan tanah. Seperti itu, Maido. Jadi artinya BPBD pun harus berhati-hati mengingat curah hujan juga masih tinggi dan lokasi jalan yang ambles ini tanahnya memang cukup labil ya, begitu. Angga, di kecamatan mana saja? Tadi ada sebutkan 27 titik, 11 kecamatan yang dilanda bencana pergerakan tanah, banjir, dan juga longsor ya. Akses jalan yang terputus di wilayah mana saja, Angga? Ya, memang dari data yang saya dapatkan dari BPBD Kabupaten Cianjur ini total ada 11 kecamatan yang terdampak bencana alam. Dari 11 kecamatan ini ada 27 titik. Tapi yang terparah terdampak dari cuaca buruk ini ada sekitar 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanggeng, Sindang Barang, Cibinong, Arga Binta, dan Cibeber. Memang yang visual yang permisa atau di layar kaca ini dilayarkan, itu memang ada beberapa mobil yang terperosok akibat pergerakan tanah itu ada di wilayah Tanggeng dan Kadu Pandak. Memang kondisi di sana itu cukup parah dan tugas juga belum bisa mengakses ke titik-titik yang parah karena ada beberapa jalan yang terputus dan tertutup longsor, sehingga mempersulit untuk
petugas menuju lokasi yang terdampak. Namun untuk informasi korban atau warga ini memang belum bisa saya dapatkan karena petugas BPBD sendiri baru saja berangkat ke wilayah Cianjur Selatan. Dan selain longsor juga ada, tadi saya mendapatkan informasi ada satu mobil yang tertimbun tanah longsor itu di wilayah Cibinong. Namun beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja mobil itu terseret oleh tanah yang jatuh dari tebing setinggi 10 meter. Seperti itu, Maido. Oke, kami juga terus menghubungi otoritas terkait untuk mendapatkan informasi terbaru soal bagaimana upaya yang dilakukan, kemudian juga akses jalan yang tertutup akibat bencana. Kami juga tadi sudah menghubungi Kapolres, BPBD, dan juga Bupati dari Sukabumi untuk mendapatkan data terbaru. Angga, halo Angga, Angga masih bisa mendengar suara saya? Halo ya? Ya, Angga, kalau untuk tadi kan kita bicara soal bencana pergerakan tanah, bagaimana dengan banjir dan juga longsor yang terjadi di kawasan Cianjur? Ya baik, Maido. Ya untuk longsor sendiri memang terjadi di beberapa titik ya di jalur-jalur utama sehingga membutuhkan akses petugas untuk menuju wilayah Cianjur Selatan, di mana wilayah yang memang terdampak bencana lebih parah. Nah untuk banjir sendiri ini memang terjadi di Kecamatan Agrabinta. Memang banjir yang terjadi di Agrabinta ini memang kerap sering terjadi ketika hujan turun. Namun kali ini banjir di Agrabinta ini memang cukup parah. Seperti itu, Maido. Kami dapat informasi dari BPBD Sukabumi, banjir ini terjadi di 7 wilayah kecamatan ya, ada Cimas, kemudian juga Pelabuhan Ratu, Geger Bitung, kemudian juga Tegal Bulet, Sirnam, kemudian juga ada Pabuaran. Adakah warga yang mengungsi dan informasinya ketinggian banjir sudah berapa, Angga? Iya memang kalau itu kan tadi data dari Sukabumi, kalau ini hanya Cianjur, Maido. Ini yang terjadi banjir di Cianjur ini hanya terjadi di Kecamatan Agrabinta saja. Memang ketinggian air ini terus naik sampai ke pinggang orang dewasa. Memang dari Agrabinta ini kecamatannya memang berdekat. Yang lokasinya banjir ini berdekatan dengan sungai yang besar sekali gitu. Jadi ketika hujan turun sangat lebat, sungai Agrabinta ini meluap dan merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Agrabinta. Untuk banjir yang terjadi di Cianjur ini hanya di Kecamatan Agrabinta saja. Yang ada beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Tangger, Takokak dan Kadu Pandak itu mengalami longsor dan pergerakan tanah yang memang cukup parah. Sementara itu BPBD, petugas serta relawan memang sejak dari tadi siang sudah meluncur menuju TKP untuk mengecek beberapa kampung yang terdampak parah oleh cuaca buruk ini. Namun karena terkendala sinyal di Cianjur Selatan itu, kita juga terputus tadi komunikasinya dengan BPBD karena masih dalam perjalanan. Mereka juga sempat memberitahu perjalanan sempat tersendat karena banyaknya longsoran yang menutup akses jalan menuju ke Cianjur Selatan ini. Seperti itu, Maido. Oke. Mohon maaf tadi saya koreksi data yang sejumlah kecamatan itu tadi saya baca dari Sukabumi, artinya 27 titik bencana tanah longsor, pergerakan tanah dan juga banjir melanda 11 kecamatan ya Angga ya. Dan informasi dari Anda tadi masih terkendala masalah sinyal di Cianjur Selatan untuk mengupdate lagi kondisi terbaru dan juga dampak yang terjadi. Anda tadi bilang kalau banjir ini lebih dari 30 cm ya, artinya tadi Anda sampaikan setinggi pinggang orang dewasa, saya estimasikan di atas 30 cm. Dampaknya bagaimana? Adakah warga yang mengungsi mengingat curah hujan prediksi dari BMKG masih akan terus tinggi sampai 2-3 hari ke depan? Ya baik, Maidom, karena dampak banjir sungai yang meluap, sungai Agrabinta yang meluap dan merendam puluhan rumah warga ini, memang warga di Kecamatan Agrabinta ini
Memang banjir itu secara bertahap, dia mulai dari sepaha naik ke pinggang, dan warga memang sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan pihak BPBD juga sampai saat ini masih menuju lokasi untuk mengevakuasi warga yang terdampak, maupun itu banjir, tanah longsor, pergerakan tanah. Dan sampai saat ini memang belum bisa terkomunikasikan soal perkembangan terkini, karena memang di Cianjur Selatan ini memang sinyal ini sangat sulit didapat, dan BPBD masih terkendala akses menuju ke Cianjur Selatan karena banyak longsoran kecil dan tanah yang mengalami pergeseran sehingga retak, sehingga perjalanan dari tim petugas BPBD maupun relawan ini terkendala, sehingga telat untuk ke lokasi yang terdampak bencana lebih besar gitu. Karena lokasi bencana pergerakan tanah ini memang cukup jauh sekali gitu aksesnya, apalagi ke dalam perkampungan seperti itu, Maidop. Oke. Akses yang terputus ini kan terjadi di Cianjur Selatan ya, Angga. Bagaimana dengan akses transportasi utama? Apakah ini memang yang terdampak ada di jalan nasional sehingga akses jalan ini terputus? Ya memang kalau untuk akses ke Cianjur Selatan, memang jalur inilah yang terdampak longsor atau pergerakan tanah. Memang jalur ini satu-satunya gitu, Maidop. Cuman kalau untuk menuju Cianjur Selatan ini, saya juga menghimbau kepada masyarakat kalau mau menuju ke Cianjur Selatan lebih baik lewat Bandung Ciwidey gitu, karena tembusan Cianjur Selatan juga bisa untuk ke arah sana. Kalau untuk melalui jalur utama di Cianjur menuju selatan ini memang banyaknya tebing dan labilnya tanah, ini akses juga sedikit terganggu gitu ya, karena di akses menuju Cianjur Selatan ini banyaknya longsor kecil maupun pinggir jalan ini kayak amblas seperti itu, jadi tidak bisa dilalui seperti itu, Maido. Oke, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Angga Riyadi melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Ada 27 titik bencana yang terjadi, baik banjir, kemudian longsor dan juga pergerakan tanah. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk update informasi selanjutnya. Terima kasih, Angga. Bencana yang terjadi di Jawa Barat dan juga